Halo, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA. Oke, sekarang kita akan membahas tentang hukum Newton. Kemarin kita sudah berbicara tentang gaya berat, gaya gravitasi, gaya mesin, dan sebagainya. Sekarang hukum Newton. Hukum Newton ada 3. Ini hukum Newton tentang gerak ya. Apa yang kamu ketahui tentang hukum pertama Newton? Hukum pertama Newton berbunyi, setiap benda cenderung mempertahankan posisinya, baik dalam keadaan diam ataupun bergerak secara konstan atau inersia, atau jika gaya yang bekerja pada benda itu adalah 0. Itu hukum pertama Newton. Saya ulangi, hukum pertama Newton berbunyi, setiap benda cenderung mempertahankan posisinya, baik dalam keadaan diam ataupun bergerak secara konstan. Itu sering juga disebut inersia. Atau jika gaya yang bekerja pada benda itu adalah 0. Contohnya, ini ada sebuah buku ditaruh di atas kertas. Kertasnya kita tarik. Apa yang terjadi? Siapa yang tahu apa yang terjadi ketika kertas ini ditarik? Bukunya jatuh atau bukunya tetap di posisi tersebut? Kita lakukan percobaan. Siap? 1, 2, 3. Ya. Ternyata buku tidak terseret dengan kertas. Kenapa? Buku cenderung diam. Permukaan kertas licin. Nah, ini menyebabkan kertas lari, buku tetap. Kita ulangi ya. Kertasnya ditarik, bukunya tetap berada di situ. Kenapa? Bukunya menekan ke bawah, kertasnya ditarik. Menurut hukum Newton pertama, semakin berat buku, semakin malas ia berpindah. Ketika kertas ditarik, gaya yang dihasilkan tidak cukup untuk memindahkan buku tebal itu, sehingga buku tersebut tetap diam. Percobaan di samping dapat menjelaskan bahwa benda memiliki sifat inersia atau kecenderungan untuk diam, sehingga ketika alas ditarik dengan cepat, buku tetap tertinggal di meja. Ini hukum pertama Newton. Hukum Newton 2. Apa yang kamu ketahui tentang hukum Newton 2? Hukum Newton 2 berbunyi, sebuah benda yang dikenai gaya akan mengalami percepatan yang besarnya berbanding lurus dengan besar gaya dan Ini hukum kedua Newton berbunyi, sebuah benda yang dikenai gaya akan mengalami percepatan yang besarnya berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Apa rumusnya tadi? Nanti kita akan cari rumusnya ya. Ini contoh-contohnya. Sebuah bola yang ditendang akan memiliki kecepatan dan bergerak. Semakin besar tenaga untuk menendang, maka akan semakin besar pula kecepatan gerak bola itu. Dengan kekuatan tendangan yang sama, bola yang lebih berat akan mengalami percepatan lebih kecil daripada bola yang ringan. Ini sebuah bola yang ditendang dengan pelan akan melaju dengan kecepatan yang rendah. Kalau ditendang dengan kekuatan yang besar, bolanya akan melaju dengan kecepatan yang tinggi. Sebuah bola yang besar ditendang dengan kekuatan yang sama akan melaju dengan kecepatan yang lebih rendah. Ini bolanya besar akan lebih pelan. Oke, kita lanjutkan. percepatan
Jadi kesimpulannya, percepatan berbanding lurus dengan gaya. Berbanding lurus itu artinya kalau F-nya besar, A-nya jadi besar juga. Berbanding terbalik dengan massa benda. Kalau massanya semakin besar, percepatannya makin kecil. Kalau massanya kecil, percepatannya besar. Cukup jelas ya adik-adik. Kita lanjutkan hukum ketiga. Apa yang kamu Jika dua orang kemudian saling berhadapan, Ini sepatu roda. Masing-masing punya sepatu roda dan saling dorong. Apa yang terjadi? Semuanya bergerak ke belakang. Animasi di samping menjelaskan hukum 3 Newton, yaitu jika suatu benda memberikan aksi terhadap benda yang lain, maka benda lain juga akan memberikan reaksi yang sama dengan arah yang berlawanan. Itu hukum ketiga, aksi dan reaksi. Hukum ketiga, aksi dan reaksi. Gaya aksi akan menimbulkan gaya reaksi. Ini rumusnya hukum Newton ketiga. Gaya aksi akan menimbulkan gaya reaksi dengan arah sebaliknya atau berlawanan. Dirumuskan F1 sama dengan negatif F2, di mana F1 adalah gaya aksi, F2 adalah gaya reaksi. Tanda men menunjukkan kedua gaya tersebut berlawanan arah. Oke, cukup jelas ya adik-adik. Sekarang gaya gesekan. Gaya gesekan. Pengertian gaya gesekan. Apa yang dimaksud gaya gesekan? Klik tombol jawab. Ini tidak bisa turun. Kenapa? Karena ada gesekan antara papan dengan balok. Sekarang dikasih roda, gerobak. Tidak ada gesekan, maka dia bisa meluncur dengan cepat. Berdasarkan animasi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan yang bergesekan. Gaya gesekan termasuk gaya sentuh, karena kedua permukaan yang bergesekan saling bersentuhan. Gaya gesekan bisa juga diartikan sebagai gaya yang diberikan bidang sentuh pada benda dan arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi gaya gesekan berlawanan dengan arah benda. Kalau bendanya ke bawah, gesekannya justru ke atas, atau bendanya ke bawah ke kiri, maka gesekannya ke kanan. Gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis. Gaya gesek statis. Gaya gesekan sejak benda diberi gaya sampai saat belum bergerak. Gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesekan yang Gaya gesek statis sama gaya gesek kinetis. Apa itu statis? Statis itu artinya tetap, berarti belum bergerak. Ini contoh. Nah, ini ditarik tapi belum bergerak. Ini namanya gaya gesek
statis. Maksimumnya ini. Kita tarik lagi. Nah, ketika benda sudah bisa bergerak, itu terjadi gesekan kinetis. Jadi gaya gesek kinetis adalah gaya gesekan yang timbul ketika benda sudah bergerak. Besarnya gaya gesekan kinetis lebih kecil daripada gaya gesek statis. Coba kita ulang ya. Ini sampai di sini ya, maksimumnya. Kita tarik lagi. Nah, dia sudah tidak seberat yang tadi. Oke, cukup jelas. Kita lanjutkan. Gaya berat. Apa itu gaya berat? Pengertian gaya berat. Menurut hukum gravitasi Newton, semua benda menarik benda lain karena benda memiliki massa. Gaya tarik antara dua benda yang memiliki massa disebut gaya gravitasi atau gaya berat. Untuk benda-benda yang berada di sekitar kita seperti kendaraan dan gedung, gaya gravitasinya dapat dianggap nol. Namun, tidak cukup jelas ya, dijelaskan oleh mbak-mbaknya tadi. Gaya berat adalah gaya tarik antara dua benda yang memiliki massa, disebut gaya gravitasi atau gaya berat. Karena bumi memiliki massa yang besar, dia memiliki gaya gravitasi yang besar. Berat suatu benda adalah ukuran besarnya gaya gravitasi terhadap benda. Perbandingan berat dengan massa suatu benda disebut percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi bumi secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. G sama dengan V per M. G-nya percepatan gravitasi, V-nya berat benda, M massa benda. Oke, cukup jelas. Kita lanjutkan. gaya berat di permukaan. Bagaimanakah gaya berat di permukaan? Percepatan gravitasi di permukaan bumi sekitar 9,8 ton per kilogram. Di daerah kutub, nilainya sekitar 9,83 ton per kilogram. Dan di daerah khatulistiwa, 9,78 Newton per kilogram. Artinya, besar percepatan gravitasi di permukaan bumi tergantung dari jaraknya dari pusat bumi. Semakin jauh dari pusat bumi, percepatan gravitasi jika suatu benda di permukaan bumi 100 Newton, pada ketinggian sekitar 7.000 km beratnya tinggal 25 Newton. Berarti, berat benda itu hanya seperempat berat. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah animasi di samping. Semakin ke atas, semakin jauh dari pusat bumi, gaya gravitasinya semakin kecil. Perbedaan massa dan berat. Tahukah kamu apa perbedaan massa dan berat? Massa merupakan besaran fisika yang berat merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Oleh karena tapi beratnya berbeda. Hal ini disebabkan adanya Oke, cukup jelas, cukup sekian dulu adik-adik. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Terima kasih.